Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas soal dengan topik gravitational phenomena atau fenomena gravitasi. Mari kita mulai dengan membahas soal yang pertama. The units of gravitational force and gravitational field sequentially are. Ya, satuan untuk gaya gravitasi dan medan gravitasi yang berurutan adalah, kita tahu gaya gravitasi satuannya adalah Newton N, sedangkan gravitational field satuannya adalah meter per second kuadrat. Biasanya kita sebut sebagai percepatan gravitasi. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban A. Nomor 2, Nur, whose weight on the surface of the earth is W, is lifted to a height that is 2 earth radius above the surface. His weight at the new position is. Nur beratnya di permukaan bumi adalah W, kemudian dia diangkat sampai ke ketinggian tertentu yaitu 2 kali radius bumi di atas permukaan, tapi diukur dari permukaan bumi. Kemudian beratnya pada posisi yang baru ini adalah kita bandingkan ya berat Nur di permukaan bumi, ya kita sebut dengan F1. Kita bandingkan dengan berat Nur di posisi yang baru, yaitu 2 kali radius dari permukaan bumi. Nah, kita tahu untuk rumus F sendiri atau gaya gravitasi adalah G massa bumi dikalikan dengan massa Nur. Ya, ini posisi pertama ketika dia masih di permukaan ya. Kemudian dibagi dengan R kuadrat. Nah, di sini posisi Nur itu diukur dari inti bumi. Jadi ketika dia di permukaan maka jaraknya dari inti bumi adalah R gitu ya. Sedangkan di posisi barunya ya G massa bumi dikalikan dengan massa Nur. Nah, untuk jaraknya adalah 3R kuadrat. Kenapa 3R? Karena dia diukur dari pusat bumi. Ya, jadi pusat bumi R, kemudian jaraknya dari permukaan 2R, sehingga hasilnya adalah 3R. Ya, kita bisa coret G, ME, dan MN, kemudian menghasilkan 1 per R kuadrat per 1 per 9R kuadrat. Ini kita balik menjadi 1 per R kuadrat 9 R kuadrat per 1. Kita cari R kuadratnya, sehingga F1 per F2 sama dengan 9 per 1. Ya, kita tahu tadi F1 adalah W, ya, sehingga F2 sama dengan 1 per 9 W, ya, atau W per 9. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban D, W per 9. Selanjutnya nomor 3, 4 identical spheres are located at the corners of a square of side is D. The direction of the gravitational force exerted on third sphere by the other three is. Dari soal ini ditanyakan bagaimanakah arah dari gaya gravitasi yang dirasakan oleh bola ketiga yang diakibatkan oleh 3 bola lainnya gitu ya. Bola 1, bola 2, bola 4. Nah, benda 3 akan ditarik oleh benda 2 mengarah ke atas seperti ini. Kemudian dia akan ditarik oleh benda 4 mengarah ke kiri seperti ini. Ya, harus sama panjang. Kemudian ditarik oleh benda ketiga. Ya, arahnya seperti ini. Kita kasih nama untuk memudahkan. Ya, ini tadi ditarik oleh benda 1 ya. F2, di sini F4, di sini F1. Nah, F2 dan F4 bisa kita gabungkan. Ya, kita gabungkan ke sana. Ya, kita gabungkan. Nah, sehingga kita dapatkan gabungan antara F2 dan F4 seperti ini misalnya. Ya, kita kasih nama F24. Nah, F1 dan F24 bisa kita jumlahkan, yang hasilnya adalah gaya yang arahnya sama, yaitu menuju ke bola 1 tapi dengan besar atau panjang yang lebih gitu ya, atau lebih panjang.
Jadi nanti arahnya akan seperti ini. Itu ya, ini resultannya gitu ya. Gabungan dari ketiga kaya F1, F2 dan F4. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban D. Selanjutnya nomor 4. Gravitational force between two planets depend on A. Planets masses only. Salah. Distance between planet only. Salah. Planets masses and distance between them. Betul ini ya. Planet masses and their density. Salah. Ya, salahnya ada di density. Dia tidak bergantung dengan density. Kemudian planets densities and distance between them. Ini juga salah. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban C. Mengingat rumusnya Fg sama dengan G M1 M2 per jarak di antara mereka kuadrat. Oke, nomor 5. If the mass of the moon M is changed to 2m, then the gravitational force felt by the moon due to the earth becomes. Nah, ini kayak gravitasi ya antara bumi dan bulan. Gravitasi antara mereka awalnya adalah G massa bumi massa bulan per jarak di antara mereka kuadrat. Nah, sekarang untuk gaya yang baru F2 katakanlah di sini massa bulan ya menjadi 2 kali massa awalnya. Misalnya 2 mm gini ya. Di sini R-nya masih sama. Nah, kita bisa hilangkan G-nya, massa buminya. Kemudian R-nya kita bisa hilangkan, menyisakan mm per 2 mm, massa bulan, massa the moon. Mm tadi ini adalah M saja, massa bulan di sini juga 2m. Kita bisa coret tinggal 1/2. Jadi gaya gravitasi yang kedua sama dengan 2 kali Fg1 atau 2 kali gaya gravitasi awal, yaitu 2F gitu ya. Sehingga jawabannya adalah C. Selanjutnya, if the distance between the sun and the earth R is changed to 2r, then the gravitational force F felt by the earth due to the sun become. Ini mirip ya dengan soal nomor 5. Awalnya Fg1 atau F saja gitu ya, biar lebih cepat. Itu sama dengan G massa bumi massa matahari dibagi jarak antara mereka kuadrat. Kemudian ini yang ditanyakan, Fg2 nya menjadi berapa kali gitu ya. G massa buminya masih tetap, massa matahari masih tetap, cuman jaraknya menjadi 2r kuadrat. Kita coret yang ini dan yang ini, menyisakan 1/r kuadrat per 1/4r kuadrat. Kita sederhanakan menjadi seperti ini. Kita coret r kuadratnya, menyisakan 4/1, sehingga Fg2 adalah 1/4 F itu ya. Jawabannya tepat adalah B. Selanjutnya, the acceleration due to gravity on the Earth's surface is g. On the surface of planet X, which is 4 times the mass of the Earth, the acceleration due to gravity is. Nah, di sini yang ditanyakan adalah medan gravitasi atau kecepatan gravitasi. Ya, di bumi adalah G. Ya, kemudian berapa sih kalau di sebuah planet yang masanya 4 kali massa bumi? Ya, kalau bumi G-nya sama dengan capital G dikalikan dengan massa bumi per radius bumi gitu ya, kuadrat. G di planet X itu G massa planet X, kemudian radiusnya planet X kuadrat. Kita bisa coret G-nya, kemudian massa bumi masih ME, kemudian radius bumi masih RE kuadrat, kemudian masanya 4 kali massa bumi 4ME. Untuk radiusnya, karena di sini
tidak disebut berapakah radiusnya planet X, berarti kita anggap radiusnya sama dengan radius bumi gitu ya. RI kuadrat bisa kita coret, kemudian menyisakan ME per 4ME, kita bisa coret ME nya, kemudian tinggal 1/4 gitu ya. Jadi untuk gravitasi, percepatan gravitasi pada planet X adalah 4 kali percepatan gravitasi bumi gitu ya. Jawaban yang tepat adalah 4G atau B. Selanjutnya, consider the following quantities. 1. The mass of the planet Mars. 2. The mass of the Mars satellite. 3. Square of the distance between planet and satellite. 4. Mars satellite radius. The quantities above that affects the strength of the planet Mars gravitational field on its satellite are, rumusnya adalah G sama dengan massa capital G ya, atau konstanta gravitasi, kemudian massa planet Mars dibagi dengan jaraknya planet Mars dengan satelit kuadrat. Jadi massa satelit tidak berpengaruh ya, sehingga jawabannya tepat. 1. Massa planet Mars betul, mass of the Mars satellite salah. 3. Square of the distance between planet and satellite betul, kemudian Mars satellite radius salah. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3 B. 9. A satellite is at a location so R above the surface of planet. If R is the radius of the planet, then the planet's gravitational acceleration felt by the satellite is. Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita cari tahu dahulu bagaimana untuk gravitational acceleration di permukaan planet ya. Kita tahu G sama dengan capital G, massa planet dibagi dengan radius planet kuadrat. Nah, sekarang satelit itu kita mau cari percepatan gravitasinya ya. Katakanlah G pada satelit ya, jika jarak satelit adalah 2R dari permukaan atau 3R dari pusat gitu ya. Nah, seperti ini. Kita bisa coret G-nya, massa planetnya ya, massa satelit tidak berpengaruh. Kemudian menyisakan 1/R kuadrat per 1/9R kuadrat ya. Kita sederhanakan menjadi seperti ini. Kita coret R kuadratnya, kemudian menyisakan 9/1. Jadi gravitasi pada satelit atau gravitasi yang dirasakan satelit adalah 1/9 G. 1/9 G. Jadi jawabannya tepat adalah A. Selanjutnya, the statements below are included in Kepler's law. That is, every particle in the universe attracts every other particle with a force that is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Ini bukan ya, ini hukum Newton untuk gravitasi ya. Yang B, every object continues in its state of rest or of uniform velocity in a straight line as long as no net force acts on it. Ini hukum Newton pertama ya, bukan juga. Yang ketiga, the acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to the object's mass. Ini bukan juga, ini adalah hukum Newton kedua. Yang D, the path of each planet around the sun is an ellipse with the sun at one focus. Ini betul ya, ini hukum Kepler pertama. Yang E, whenever one object exerts a force on a second object, the second object exerts an equal force in the opposite direction of the first. Ini hukum Newton 3, salah ya. Jadi yang tepat adalah jawaban D. Selanjutnya, if the planet moves from position 1 to 2 or from position 3 to 4 in the same period, then the motion of the planet from position 3 to 4 is blah blah blah, then the motion from position 1 to 2. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan prinsip hukum Kepler 2.
hukum Kepler 2 di mana ketika benda bergerak ya atau planet bergerak dalam periode yang sama, katakanlah di sini T1, di sini T2 ya, jika T1 sama dengan T2, maka yang pertama kita tahu adalah mereka akan menyapu luas area yang sama. Yang saya arsir ini adalah luas area ya, area yang disapu. Kalau ini adalah A1, ini A2, maka A1 sama dengan A2. Kemudian kita lihat apa namanya lintasan, panjang lintasan yang ditempuh 1, 2, dan 3, 4. Terlihat jelas ya bahwa kalau ini kita katakan S1, ini S2 sebagai jaraknya atau distance-nya, maka S1 lebih kecil dibanding S2. Kita lihat dalam waktu yang sama jaraknya 3 ke 4 itu lebih besar ya dibanding S1, maka kecepatan pada posisi 3 ke 4 ya atau V2 katakanlah itu lebih besar dibanding gerak planet dari posisi 1 ke posisi 2. Kita sebut dengan V1 gitu ya. Jadi kecepatan di sini V1, kecepatan di 3, 4 V2. Kita lihat optionnya. The motion of planet from position 3 to 4 is shorter than the motion from position 1 to 2, salah. Sweep out bigger area, salah karena sama ya. Sweep out smaller area juga salah. Sweeps out bigger angle, ini betul ya. Kita lihat di sini sudut yang ditempuh, katakanlah ini theta 2, ini theta 1. Kita lihat dengan jelas bahwa theta 2 lebih besar dibanding theta 1. Maka jawaban D betul. Kemudian faster, ini juga betul. Jadi yang tepat adalah D dan E gitu ya. Selanjutnya, two planets A and B circle the sun. The ratio of the distance of planet A and planet B to the sun is 2 compared to 3. If the period of planet A around the sun is 2 years, then the period of planet B is, kita bisa gunakan hukum Kepler ketiga untuk menyelesaikan soal ini. Periode planet A dibanding periode planet B ya, kuadrat sama dengan jarak planet A ke matahari dibanding jarak planet B ke matahari pangkat 3. Rasio distance-nya adalah 2/3. Kemudian periode planet A 2 tahun, jadi sini 2 tahun, sini masih TB kuadrat sama dengan ini 2/3 ya, 2/3 pangkat 3. Nah ini menjadi 4/TB kuadrat, di sini menjadi 8/27. Nah TB kuadrat sama dengan 4 dikalikan 27/8 gitu ya. Kita coret seperti ini menjadi 2, menyisakan 27/2 atau sekitar 13,5 ya, 13,5. Nah itu untuk TB kuadrat, sehingga TB nya adalah akar 13,5 yaitu 3,7 tahun atau 3,7 years. Jadi jawabannya tepat yang ini ya, yang kedua atau B. Nah itu saja teman-teman untuk pembahasan soal tentang fenomena gravitasi. Semoga jelas ya dan teman-teman sekalian bisa memahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.